Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kurva dan permukaan, khususnya mengenai bagaimana representasi eksplisit dan implisit dari kurva dan permukaan. Hingga saat ini, kita sudah banyak bekerja dengan entitas-entitas yang flat, contohnya garis ataupun poligon. Entitas-entitas yang flat seperti garis dan poligon sangat cocok dengan perangkat keras grafik dan secara matematika sangat sederhana. Tapi kita tahu bahwa dunia tidak terdiri atas entitas-entitas flat saja. Banyak bentuk-bentuk kurva maupun permukaan yang tentu perlu direpresentasikan dengan baik di dalam dunia grafika komputer. Pada gambar berikut, ditampilkan salah satu pendekatan untuk memodelkan sebuah kurva. Pendekatan ini berangkat dari titik-titik data yang kemudian dibuatkan sebuah kurva aproksimasi yang mendekati posisi dari titik-titik data tersebut. Lalu dari titik-titik data tadi kita bisa memperkirakan titik data berikutnya dengan cara interpolasi. Yang baru saja saya jelaskan adalah salah satu cara untuk menyajikan sebuah kurva. Ada banyak cara untuk menyajikan kurva dan permukaan. Lalu bagaimana kita memilih representasi yang sesuai? Sebuah representasi kurva dan permukaan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, representasi tersebut harus stabil, artinya berlaku pada berbagai macam kondisi dan berbagai macam orientasi. Lalu smooth, artinya kurva dan permukaan yang dihasilkan cukup enak untuk dilihat. Lalu kemudian mudah untuk dievaluasi. Lalu kita harus memutuskan apakah kita perlu melakukan interpolasi atau cukup mendekati datanya saja. Lalu apakah diperlukan derivatif terhadap apa yang dihasilkan. Secara umum, terdapat 3 representasi utama dari kurva dan permukaan. Yang pertama adalah representasi eksplisit, yang kedua adalah representasi implisit, dan yang ketiga adalah representasi parametrik. Khusus untuk video kali ini, saya hanya akan membahas tentang representasi eksplisit dan representasi implisit. Representasi parametrik akan dibahas pada video berikutnya. Kita mulai pembahasan kita kali ini dari representasi eksplisit. Representasi eksplisit adalah sebuah representasi di mana nilai sebuah variabel dependent ditentukan oleh variabel independen lainnya. Sebagai contoh, dalam dunia 2 dimensi, kita kenal dua buah variabel, X dan Y. Kita harus memilih di antara X dan Y mana yang menjadi variabel dependent, dan sisanya akan menjadi variabel independen. Misal, kita menentukan Y sebagai variabel dependent, maka Y harus dapat dinyatakan sebagai fungsi dari X. Secara teori, seharusnya kita bisa menentukan seperti sebaliknya, di mana X sebagai variabel dependent, sehingga X harus dapat dinyatakan dengan Y. Sehingga kita memiliki formula X sama dengan GY. Tapi tidak ada jaminan bahwa pada sebuah kurva, kedua bentuk ini ada. Bahwa sebuah kurva memiliki Y sama dengan Fx dan juga memiliki X sama dengan GY. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa mendapatkan keduanya. Bahkan pada kondisi tertentu, apabila kita memiliki sebuah kurva, belum tentu kita bisa mendapatkan representasi eksplisitnya. Kita ambil contoh yang sederhana dari representasi eksplisit, yaitu garis dalam 2 dimensi. Sebagaimana kita ketahui, persamaan garis adalah Y sama dengan mx plus h, di mana m adalah gradien garis dan h adalah besarnya translasi terhadap sumbu Y. Ini adalah persamaan yang sangat kita kenal. Tapi ternyata persamaan ini memiliki kelemahan dalam dunia komputasi dikarenakan Y bisa memiliki sebuah kondisi di mana dia tidak ditentukan oleh nilai X. Pada kondisi apa? Pada kondisi bahwa Y sama dengan sebuah nilai konstanta tertentu atau yang kita sebut dengan garis vertikal. Kondisi garis vertikal di mana Y sama dengan konstanta tertentu
menandakan bahwa Y tidak ditentukan langsung oleh nilai X, dan di mana nilai kemiringan M adalah nilai tak hingga. Hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri saat melakukan komputasi. Kurva dan permukaan sebenarnya tidak bergantung pada sebuah representasi apapun, tidak bergantung pada koordinat apapun. Sehingga representasi apapun yang gagal menentukan orientasi pada posisi tertentu, contohnya garis vertikal tadi, akan dianggap memiliki kekurangan yang serius. Kita ambil contoh yang lain, yaitu representasi eksplisit untuk sebuah lingkaran dalam dua dimensi. Sebagaimana kita ketahui, persamaan sebuah lingkaran dengan radius R berpusat pada titik origin adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan aljabar sederhana, kita dapatkan bahwa nilai Y adalah akar dari R kuadrat min X kuadrat. Tapi, kita juga ketahui melalui aljabar yang sederhana bahwa nilai Y memiliki dua buah nilai, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Sehingga, untuk representasi eksplisit dari sebuah lingkaran dalam dua dimensi, kita perlu mendefinisikan dua buah persamaan, yaitu Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat, dan Y sama dengan minus akar R kuadrat min X kuadrat. Persamaan yang pertama itu adalah untuk bagian atas lingkaran, sedangkan persamaan kedua adalah untuk bagian bawah dari lingkaran. Apa yang kita lihat dalam kasus ini? Bahwa untuk sebuah objek lingkaran diperlukan dua buah persamaan. Ini adalah sebuah bentuk ketidakkonsistenan dari representasi eksplisit. Belum lagi, persamaan ini hanya berlaku jika 0 kurang dari sama dengan absolut X kurang dari sama dengan R. Artinya, representasi eksplisit ini tidak berlaku umum. Berdasarkan dua contoh sebelumnya, telah diperlihatkan bahwa representasi eksplisit dari sebuah kurva dalam dua dimensi tidak berlaku umum dan tidak dapat menyajikan semua bentuk kurva. Bagaimana dengan representasi eksplisit di dalam ruang tiga dimensi? Di dalam ruang tiga dimensi, selain kurva, kita juga mengenal bentuk permukaan atau surface. Di dalam ruang tiga dimensi, representasi eksplisit sebuah kurva membutuhkan dua buah persamaan. Jadi, jika dalam ruang tiga dimensi kita mengenal tiga buah variabel X, Y, dan Z, maka kita harus menentukan satu variabel sebagai variabel independen dan dua variabel sebagai variabel dependen sehingga dihasilkan dua buah persamaan. Contoh, jika kita ambil X sebagai variabel independen, maka Y harus bisa diturunkan sebagai fungsi dari X dan Z juga harus bisa ditentukan sebagai fungsi dari X. Sehingga didapatkan dua buah persamaan, yaitu Y sama dengan Fx dan Z sama dengan Gx. Hal yang berbeda berlaku untuk permukaan. Sebuah permukaan membutuhkan dua buah independen variabel, sehingga dihasilkan tepat satu persamaan untuk representasi eksplisitnya. Misal, X dan Y sebagai independen variabel, maka Z akan bertindak sebagai dependent variabel, sehingga dihasilkan persamaan Z sama dengan Fx, Y. Kita ambil contoh representasi eksplisit dari sebuah kurva sederhana, yaitu garis di dalam ruang tiga dimensi. Sebagai sebuah kurva, garis di dalam ruang tiga dimensi membutuhkan dua buah persamaan. Persamaan ini didapatkan dengan cara memilih di antara ketiga variabel dalam ruang tiga dimensi, yaitu variabel X, Y, dan Z, mana yang merupakan variabel independen, lalu sisanya sebagai variabel dependen. Contoh, saya ambil X sebagai variabel independen, maka Y dan Z akan bertindak sebagai variabel dependen. Sebagai variabel dependen, Y dan Z harus mampu dinyatakan sebagai fungsi terhadap X.
Dengan prinsip ini, kita dapatkan dua buah persamaan, yaitu Y sama dengan AX ditambah B, dan Z sama dengan CX ditambah D. Persamaan ini memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu menyajikan sebuah garis dalam sebuah bidang di mana X-nya bernilai konstan. Karena dengan X yang bernilai konstan, maka kita tidak dapat mendapatkan nilai Y dan Z karena nilai Y dan Z merupakan fungsi terhadap X sehingga tidak akan didapatkan sebuah garis. Inilah titik kelemahan dari representasi eksplisit dari garis di dalam ruang 3 dimensi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapatkan batasan-batasan atau kelemahan dari representasi eksplisit. Yang pertama, representasi eksplisit tidak dapat menyajikan kurva-kurva tertutup seperti lingkaran dan kurva-kurva multivalue seperti elips, parabola, maupun hiperbola. Yang kedua, representasi eksplisit mengalami kesulitan dalam menyajikan garis vertikal, karena pada garis vertikal, tingkat kemiringan atau gradiennya bersifat infinity. Nilai infinity ini adalah nilai yang sulit untuk dihandle di dalam komputasi. Yang ketiga, persamaan yang dihasilkan dari representasi eksplisit membutuhkan penyelesaian atau pencarian akar dari persamaan tersebut. Pencarian akar dari persamaan tersebut membutuhkan biaya komputasi yang tinggi. Yang keempat, representasi eksplisit masih sangat tergantung pada sistem koordinat. Yang kelima, ada sebagian kurva atau permukaan yang tidak dapat direpresentasikan oleh representasi eksplisit. Berikutnya kita akan membahas tentang representasi implisit. Berbeda dengan representasi eksplisit di mana sebuah variabel dependen nilainya ditentukan oleh variabel independen lainnya, pada representasi implisit semua variabel bersifat independen. Sehingga yang dihasilkan adalah fungsi testing atau membership. Fungsi ini untuk menentukan apakah sebuah titik ada di dalam kurva atau permukaan yang didefinisikan. Contohnya, di dalam kurva 2 dimensi, kita menggunakan persamaan fx, y sama dengan 0. X dan y bersifat variabel independen, artinya tidak menentukan atau ditentukan satu sama lain. Tapi kita melakukan sebuah fungsi testing di mana menguji apakah dengan nilai x dan y tertentu dihasilkan hasil fungsi sama dengan 0. Pendekatan ini masih koordinat sistem dependen, tapi mampu menyajikan semua kurva maupun permukaan. Contohnya, pada garis kita mengetahui bahwa persamaan garis dalam representasi implisit adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi untuk membuktikan bahwa titik X, Y berada atau tidak berada di dalam sebuah garis tinggal dimasukkan ke dalam persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Hal yang sama juga terjadi pada lingkaran. Persamaan implisit dari lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Jadi semua titik yang berada dalam lingkaran tersebut adalah titik-titik di mana nilai X dan Y-nya memenuhi persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Jadi pada intinya, persamaan yang dihasilkan dari representasi implisit adalah persamaan membership atau persamaan testing. Secara umum, hampir semua kurva dan permukaan yang muncul dalam aplikasi-aplikasi 3 dimensi maupun 2 dimensi memiliki representasi implisit. Bagaimana dengan representasi implisit di dalam 3 dimensi? Sebagaimana kita ketahui, representasi implisit di dalam dunia 3 dimensi terdiri atas dua bentuk, yaitu permukaan dan kurva. Pada permukaan, persamaan yang digunakan adalah fx, y, z sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita dapat menurunkan bentuk umum dari persamaan permukaan dengan representasi implisit, yaitu AX
ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Sebagai contoh, jika diketahui sebuah sphere dengan radius sebesar R berpusat pada origin, persamaan representasi implisitnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Representasi implisit dari kurva di dalam 3 dimensi lebih rumit. Untuk menyajikan sebuah kurva, kita membutuhkan dua buah persamaan. Persamaan permukaan, yaitu fx, y, z sama dengan 0 dan gx, y, z sama dengan 0. Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa sebuah kurva adalah hasil irisan dari dua buah permukaan. Jadi keberadaan kedua persamaan fx, y, z sama dengan 0 dan gx, y, z sama dengan 0 adalah untuk menguji apakah sebuah titik dalam ruang 3 dimensi yang ditentukan oleh nilai x, y, z berada pada kedua permukaan. Jika titik x, y, z tersebut berada pada kedua permukaan, maka dapat dipastikan bahwa titik x, y, z tersebut berada pada kurva irisan dari kedua permukaan tersebut. Representasi implisit permukaan dalam ruang 3 dimensi yang paling sering digunakan adalah algebraic surface. Permukaan algebraic adalah permukaan di mana fungsi fx, y, z-nya adalah penjumlahan polinomial dari ketiga variabel x, y, z. Bentuk yang paling penting dan menarik dari algebraic surface adalah quadric surface. Sesuai dengan namanya, quadric surface adalah permukaan algebraic di mana ketiga variabel x, y, z-nya memiliki derajat tidak lebih dari 2. Permukaan quadric paling banyak digunakan untuk merepresentasikan berbagai macam objek-objek yang bermanfaat. Contohnya sphere, disk, maupun cones. Permukaan quadric memiliki karakteristik yang unik, yaitu apabila sebuah garis memotong permukaan kuadrik ini, maka garis tersebut akan tepat memotong pada dua titik interseksi. Hal ini bermanfaat pada saat ray tracing. Apabila sebuah sinar atau garis melalui sebuah permukaan kuadrik, maka dengan memecahkan persamaan kuadriknya, kita dapatkan kedua titik interseksi dari sinar atau garis tersebut. Representasi implisit memiliki kelebihan dibandingkan representasi eksplisit. Kelebihan yang paling mencolok dari representasi implisit adalah kemampuannya untuk menyajikan berbagai macam kurva maupun permukaan yang tidak dapat disajikan dalam representasi eksplisit. Namun, representasi implisit tetap memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama, representasi ini dibatasi oleh kesulitan kita untuk mendapatkan titik-titik di dalam kurva atau permukaan yang akan diuji dengan persamaan yang dimiliki oleh kurva atau permukaan tersebut. Yang kedua, representasi implisit merupakan representasi coordinate system dependent. Artinya, representasi ini tetap bergantung pada keberadaan sistem koordinat x, y dalam ruang 2 dimensi atau x, y, z dalam ruang 3 dimensi. Demikian penjelasan saya tentang representasi eksplisit dan representasi implisit dalam dunia grafika komputer. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.